Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, NIM A321-22079, kelas C, angkatan 22, mata kuliah kriminologi, dosen pengamput dengan hormat tersebut namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, saya akan memaparkan resume saya. Itu yang pertama, catatan materi tadi tentang pengertian dan jenis pengangguran. Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam atau per minggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Lanjut, hubungan pengangguran dengan kejahatan. Pengakuan kriminologi pengangguran dapat menimbulkan kejahatan. Yang kedua, untuk menanggulangi pengangguran, negara mengusahakan penambahan lapangan atau kesempatan bekerja. Yang ketiga, nganggur adalah amat berbahaya. Yang keempat, orang tanpa suatu kesibukan pikirannya suka melamun dan dalam lamunannya timbul keinginan yang bukan-bukan dan akhirnya dapat timbulnya hasrat untuk berbuat jahat. Baik, saya ke pertanyaan diskusi tadi. Yang pertama, apakah ada faktor lain yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengangguran dan kejahatan? Jawabannya, yang pertama, faktor yang memperkuat. Ketimpangan ekonomi. Tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memperkuat hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Ketika kesenjangan antara kaya dan miskin sangat besar, orang yang menganggur mungkin merasa semakin putus asa dan terdorong untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan. Orang yang menganggur dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah mungkin memiliki lebih sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, kondisi sosial. Kondisi sosial yang buruk seperti kemiskinan dan lingkungan yang rawan tindakan kriminalitas akan memperkuat hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Faktor yang memperlemah yaitu yang pertama, program bantuan sosial. Program bantuan sosial yang efektif seperti tunjangan pengangguran dan pelatihan kerja dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi pada orang yang menganggur dan mengurangi risiko mereka terlibat dalam kejahatan. Yang kedua, peluang kerja alternatif. Jika orang yang menganggur memiliki akses ke peluang kerja alternatif seperti pekerjaan paruh waktu atau kewirausahaan, mereka mungkin tidak terlalu terdorong untuk melakukan kejahatan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara upaya pencegahan dan solusi pengangguran dengan peningkatan kualitas guru? Jawabannya, peningkatan kualitas guru adalah kunci utama dalam upaya pencegahan dan solusi pengangguran. Karena guru yang berkualitas menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kerja pendidikan yang baik membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis. Pemecahan masalah adalah adaptasi terhadap perubahan sehingga mereka kritis. Pemecahan masalah dan adaptasi terhadap perubahan sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mengurangi risiko pengangguran. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat membedakan antara pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan dan pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial yang sudah ada dan memilih kejahatan? Jawabannya, untuk membedakan pengangguran sebagai penyebab langsung kejahatan dan sebagai penyebab langsung kejahatan dan sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial, kita perlu melihat konteksnya. Pengangguran sebagai penyebab langsung terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan karena kebutuhan mendesak akibat tidak memiliki penghasilan, seperti mencuri makanan atau merampok. Sementara itu, pengangguran sebagai faktor yang memperburuk kondisi sosial berarti pengangguran menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan. Misalnya, pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan, putus asa dan ketidakstabilan sosial yang pada gilirannya dapat
kejahatan. Dalam kasus ini, pengangguran bukan satu-satunya penyebab, tetapi berkontribusi pada kondisi yang mendorong terjadinya kejahatan. Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, apakah ada jenis kejahatan tertentu yang dikaitkan dengan pengangguran skala? Jawabannya, ada beberapa jenis kejahatan yang sering dikaitkan dengan pengangguran. Meskipun hubungan sebab akibatnya tidak selalu langsung, kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan seringkali meningkatkan saat tingkat pengangguran tinggi karena orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin beralih ke tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar negara mereka. Selain itu, kejahatan seperti perdagangan narkoba dan kegiatan geng juga dapat meningkatkan di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, karena orang-orang yang putus asa mencari sumber pendapatan alternatif. Ya baik, itu saja pemaparan resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.